Sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Pasien isolasi sosial mengalami gangguan dalam berinteraksi dan mengalami perilaku tidak ingin berkomunikasi dengan orang lain yang ada di sekitarnya, lebih menyukai berdiam diri, mengurung diri, dan menghindar dari orang lain. Gangguan ini terjadi akibat adanya faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Kegagalan pada gangguan ini akan menimbulkan ketidakpercayaan pada individu. Tanda dan gejala isolasi sosial ialah kurang spontan, apatis, atau acuh tak acuh terhadap lingkungan, ekspresi wajah kurang berseri, terus afek tubuh, tidak merawat dan memperhatikan kebersihan diri, dan tidak ada atau kurang terhadap komunikasi verbal, menolak berhubungan dengan orang lain, mengisolasikan diri atau menyendiri, kurang sadar dengan lingkungan sekitarnya, asupan makan dan minum terganggu, aktivitas menurun, rendah diri. Rentang respon hasil. Dalam membina hubungan sosial, individu berada dalam rentang respon yang adaptif sampai maladaptif. Respon adaptif adalah respon individu dalam menyelesaikan masalah yang akan diterima oleh norma-norma masyarakat. Menurut Riyadi dan Purwanto, respon adaptif dan maladaptif tersebut adalah: yang pertama menyendiri, kedua otonom, 3 bekerja sama, 4 saling ketergantungan, dan yang terakhir merasa sendiri. Baiklah, selanjutnya ialah asuhan keperawatan pada pasien isolasi sosial. Yang pertama, deskripsi. Tanggapan atau deskripsi tentang isolasi sosial yaitu suatu keadaan kesepian yang dialami oleh seseorang karena orang lain menyatakan sikap yang negatif dan mengancam. Yang kedua, ada pengkajian. Pengelompokan data pada pengkajian kesehatan jiwa berupa faktor presiptipasi, penilaian stresor, supercoping yang dimiliki klien. Setiap melakukan pengkajian, tulis tempat klien dirawat dan tanggal dirawat. Isi pengkajian meliputi identitas klien, meliputi nama, umur, status perkawinan, agama, suku bangsa, tanggal masuk rumah sakit, tanggal rumah klien, dan alamat klien. Yang kedua, keluhan utama. Keluhan isolasi sosial biasanya berupa menyendiri atau menghindar diri dari orang lain. Komunikasi kurang atau tidak ada. Terus ada faktor predisposisi. Kehilangan, perpisahan, penolakan orang tua, harapan orang tua yang tidak realistis, kegagalan, frustasi berulang, dan perubahan struktur sosial. Yang keempat, ada aspek fisik atau biologis. Hasil pengukuran tanda vital, tekanan darah, nadi, suhu pernapasan, tinggi badan, berat badan, dan keluhan fisik oleh klien. Yang kelima, aspek psikososial. Genogram yang menggambarkan 3 generasi konsep diri. Yang pertama, citra tubuh. Menolak melihat dan menyentuh bagian tubuh yang berubah atau tidak menerima perubahan tubuh yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Menolak penjelasan perubahan tubuh, persepsi negatif tentang tubuh. Yang kedua, identitas diri. Ketidakpastian memandang diri, sukar menetapkan keinginan, dan tidak mampu mengambil keputusan. Yang ketiga, peran. Ketidakpastian menahan diri, sukar menetapkan keinginan, dan tidak mampu mengambil keputusan. Yang keempat, ideal diri, mengungkapkan keputusan karena penyakitnya, mengungkapkan keinginan yang terlalu tinggi.
Yang kelima, harga diri. Perasaan malu terhadap diri sendiri, rasa bersalah terhadap diri sendiri, gangguan hubungan sosial, merendahkan martabat, mencederai diri, dan kurang percaya diri. Selanjutnya, rencana tindakan asuhan keperawatan, isolasi sosial. Yang pertama, tindakan keperawatan dengan pendekatan strategi pelaksanaan atau SP pada pasien. Yang A, strategi pelaksanaan pertemuan 1 pada pasien. Pengkajian isolasi sosial dan melatih bercakap-cakap antara pasien dan keluarga. 1. Membina hubungan saling percaya. 2. Membantu pasien menyadari masalah isolasi sosial. Melatih bercakap-cakap secara bertahap antara pasien dan anggota keluarga. B. Strategi pelaksanaan pertemuan 2 pada pasien. Melatih pasien berinteraksi secara bertahap, pasien dengan 2 orang lain. Latih bercakap-cakap saat melakukan 2 kegiatan. 1. Mengevaluasi tanda dan gejala isolasi sosial. 2. Memvalidasi kemampuan berkenalan. Yang ketiga, beri pujian, melatih cara berbicara saat melakukan kegiatan harian. Yang keempat, memasukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan berkenalan 2-3 orang. C. Strategi pelaksanaan pertemuan 3 pada pasien. Melatih pasien berinteraksi secara bertahap atau pasien dengan 4-5 orang. Latih bercakap-cakap saat melakukan 2 kegiatan harian baru. Yang 1, evaluasi tanda dan gejala isolasi sosial. Yang kedua, validasi kemampuan berkenalan dan bicara saat melakukan kegiatan sosial. Yang ketiga, tanyakan perasaan setelah melakukan kegiatan. Yang keempat, beri pujian, melatih cara berbicara saat melakukan kegiatan harian. Yang kelima, memasukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan 4-5 orang. Baiklah, selanjutnya tindakan keperawatan dengan pendekatan strategi pelaksanaan SP1 pada keluarga. A. Strategi pelaksanaan pertemuan 1 pada keluarga. Mengenai masalah dalam merawat pasien isolasi sosial, berkenalan dan berkomunikasi saat melakukan kegiatan harian. 1. Mendiskusikan masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat pasien. Yang kedua, menjelaskan pengertian, tanda dan gejala isolasi sosial yang dialami pasien beserta proses terjadinya. 3. Memberi kesempatan keluarga untuk memutuskan perawatan klien. Keempat, menjelaskan cara merawat isolasi sosial dan melatih 2 cara merawat, berkenalan dan melakukan kegiatan harian. B. Strategi pelaksanaan pertemuan 2 pada keluarga. Latihan merawat, melibatkan pasien dalam kegiatan rumah tangga sekaligus melatih bicara pada kegiatan tersebut. Yang pertama, evaluasi kemampuan keluarga mengenal tanda dan gejala isolasi sosial. 2. Validasi kemampuan keluarga melatih pasien berkenalan dan berbicara saat melakukan kegiatan harian. 3. Beri pujian pada keluarga. Yang keempat, menjelaskan kegiatan rumah tangga yang dapat melibatkan pasien berbicara, makan, sholat bersama. Yang kelima, latih bicara, berbimbing pasien berbicara dan memberi pujian. Yang keenam, anjurkan keluarga membantu pasien melakukan kegiatan bercakap-cakap sesuai jadwal. Tindakan keperawatan dengan pendekatan strategi pelaksanaan SP2 pada keluarga. A. Strategi pelaksanaan pertemuan 1 pada keluarga. Mengenal masalah harga diri rendah dan latih cara merawat kegiatan pertama. Yang 1. Diskusikan masalah yang dirasakan dalam merawat pasien harga diri rendah. Jelaskan pengertian, tanda dan gejala pasien terjadinya dan akibat harga diri rendah. Yang kedua, beri pujian terhadap semua hal positif yang dimiliki pasien. Yang ketiga, latih keluarga memberi tanggung jawab kegiatan yang dipilih pasien, bimbingan memberikan bantuan pada pasien. Keempat, anjurkan membantu pasien memasukkan sesuai jadwal dan memberikan pujian. B. Strategi pelaksanaan 2 pada keluarga. 1. Latih cara merawat dan membimbing melakukan kegiatan kedua. 1. Evaluasi kemampuan keluarga mengidentifikasi gejala harga diri rendah.
2. Validasi kemampuan keluarga dalam membimbing pasien melaksanakan kegiatan yang telah dilatih. 3. Evaluasi manfaat yang dirasakan keluarga dan merawat. Beri pujian bersama keluarga melatih pasien dalam melakukan kegiatan kedua yang dipilih pasien. 3. 4. Anjurkan membantu pasien memasukkan jadwal ke dalam buku harian pasien.